Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita agak santai sedikit karena kita akan bicara tentang istilah-istilah yang banyak beredar di kalangan kita para pedagang, yaitu istilah-istilah tentang apa sih bedanya natural, sintetik, dan imitasi. Jadi kita juga akan bicara lagi nih tentang istilah-istilahnya, misalnya kayak gelasan atau cetakan, dan beberapa istilah-istilah itu yang akan kita coba edukasi di sini supaya nanti kita tidak salah menempatkan istilah-istilah itu dalam perbincangan kita. Oke, jadi ada istilah natural yang berarti adalah batuan itu terbentuk secara alami tanpa rekayasa. Ada juga istilah natural dengan rekayasa, atau kita sebut natural dengan treatment. Ada berbagai macam treatment, tapi kita tidak akan bahas itu. Saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 jenis yang sering ada di dalam masyarakat kita yang salah kaprah, yaitu 1 natural, sintetik, dan imitasi. Sintetik itu apa? Sintetik kita definisikan sebagai batuan yang secara kimia, secara komposisi kimianya, komposisi sifat fisiknya itu sama dengan natural. Jadi kan kalau kita ketemu batuan sintetik itu berarti semua sifatnya sama dengan natural, hanya dia dibuat oleh manusia. Oke, nah sekarang apa itu yang disebut imitasi? Imitasi secara tekstual itu berarti menyerupai. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah imitasi rubi, berarti dia bukan rubi, tetapi dia mirip dengan rubi. Bisa sintetik rubi atau batuan lain yang warnanya merah, dan spinel, atau mungkin malah turmalin yang kadang itu mirip dengan rubi, tapi bisa disebut sebagai imitasi rubi karena dia mirip dengan rubi. Jadi imitasi bisa sintetiknya, atau bisa batuan natural yang physically mirip dengan yang natural. Nah, kita akan bincang-bincang dengan tamu kita sekarang ini, yaitu Pak Eri. Pak Eri, kita kenalan dulu. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore Mas Julian ya. Jadi ini Pak Eri, ini kan sering kita salah kaprah dan istilah-istilah itu Pak Eri. Ambil contoh ini, kita sering dengar ya Pak Eri ya. Misalnya yang ada di meja Pak Eri ini, orang kadang menyebutnya dengan safir Australia Pak Eri. Ya, safir Australia. Dia bukan safir, tapi dia mirip dengan safir. Maka orang menyebutnya dengan safir Australia karena dia imitate, mirip dengan safir. Tetapi juga ada istilah lagi yang orang market menyebutnya apa Pak? Yang safir. Ya, ada yang bilang ada yang bilang keanet. Tapi kalau yang keanet itu sebetulnya dia batu natural sebetulnya, yang menyerupai safir gitu. Tapi dari segi mineral sama kekerasannya juga berbeda sih sebetulnya gitu ya. Kalau King Safir itu gimana Pak? King Safir itu sebetulnya istilah yang salah kaprah kalau menurut saya itu sebetulnya itu. Kalau namanya King itu kan yang paling bagus dari yang terbagus kan begitu. Tetapi ternyata di pasar itu kan ya begitulah, mungkin udah udah membudaya dari zaman-zaman dulu itu dibilang ya barang yang sintetis kelihatan bagus itu dibilang sama orang King Safir. Tapi itu sebetulnya ya menyerupai safir dia sebetulnya itu dia. Jadi kita punya satu contoh yang bagus untuk natural safir. Iya. Dia punya imitasinya, yaitu cyanide yang di market dengan sebutan safir Australia. Tapi dia juga punya imitasi yang sintetik, yaitu sintetik blue safir yang sering di pasar dengan istilah King Safir. Kita akan lihat contoh-contoh lain. Nah, teman-teman, ini adalah contoh yang menarik tentang natural, sintetik, dan imitasi. Kita mulai dengan yang biru nih ya. Yang biru ini warnanya cap-cap semua nih, warnanya hampir sama. Tapi kalau di lab hasilnya akan beda semua. Jadi ini faktanya adalah orang menyebutnya dengan safir Australia.
Lab nanti akan menyebutnya sebagai kyanite. Nah ini lihat, warnanya cakep, bahkan bisa dibilang royal blue. Tapi sifat fisiknya tidak sama, kekerasannya tidak sama, indeks biasnya tidak sama, bahkan sifat optiknya pun tidak sama. Nah, ini yang kita sebut dengan kyanite, tapi bisa juga disebut sebagai imitasinya safir. Imitasi bertujuan untuk mencari harga yang lebih rendah daripada aslinya. Jadi kalau ingin safir kualitas seperti ini tapi budget tidak cukup, bisa aja imitasinya. Imitasinya dalam hal ini adalah kyanite untuk safir, untuk safir. Lalu ini contoh yang setelah kita lab ya, ini adalah natural safir. Warnanya juga biru, cuttingnya juga bagus, dan ini nanti kita ngobrol nih sama Pak Eri, harganya gimana nih bedanya. Ini yang natural sapphire, bisa treatment, bisa tidak treatment. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini juga kita sebut dengan imitasi safir karena dia bukan natural safir, ini sintetik safir. Nanti di lab akan kelihatan nih cirinya, entah itu mungkin gas paper atau proof striae atau inklusi sintetik yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat dua sampel yang menarik. Ini udah kita lab, udah kita cek, dan ternyata yang ini adalah natural turquoise. Dan ini meskipun mirip turquoise, tapi ternyata bukan turquoise. Ini adalah halide yang di-dyed, diwarnain. Ini bisa lihat, ya, ini ya. Jadi sama-sama natural, ini natural turquoise, natural halide, tetapi ternyata mirip, dua-duanya mirip. Orang bisa salah beli ini adalah virus karena dua-duanya mirip. Nah, ini yang kita sebut dengan imitasi, bukan sintetik. Karena ini natural, ini natural. Meskipun ini aslinya warnanya agak putih, karena supaya mirip dengan turquoise, lalu dia dikasih warna, sehingga kita sebutnya sebagai imitasi dari turquoise. Oke. Nanti kita juga akan tanya-tanya Pak Eri nih, di market gimana nih? Ya orang ada yang salah sebut atau bagaimana? Oke. Nah, ini yang terakhir ini juga sangat menarik, harganya sangat jauh sekali bedanya. Nah, sekali lagi ini kita bicara tentang apa bedanya natural, apa bedanya sintetik, apa bedanya imitasi, apa bedanya natural dan treatment, apa bedanya natural dan tidak treatment. Oke, jadi sekali lagi kita punya 3 terminologi ya, natural, sintetik, imitasi, dan natural yang tidak dengan treatment. Ini adalah contoh yang saya kira cukup bagus karena ini di market, di pasar disebut dengan merasium. Jadi sekali lagi misnomer name, yaitu penamaan yang menyesatkan karena dia ingin menyamakan dia sebagai ruby, market disebutnya merasium. Padahal ini ada sintetik ruby. Di sini ini sampel yang natural tapi tanpa treatment. Kita akan bahas lagi nanti tentang macam-macam treatment ya. Saya kira kita cukup dengan itu saja. Jadi apa itu natural, apa itu imitasi, apa itu sintetik. Nah teman-teman, tadi kita udah bisa bedakan apa itu natural, sintetik, dan imitasi ya. Ini sekarang kita akan coba interaksi dengan Pak Eri. Kita interaksi dengan Pak Eri. Ini Pak Eri, kalau pembeli kita itu ada nggak sih yang nyari sintetik? Baiklah, Mas Julian, kami sebagai pelaku pasar sebetulnya juga sangat berterima kasih sebelumnya dan sangat berhati-hati dalam mengadakan transaksi dengan konsumen dengan maksud supaya kita itu
sama-sama enak karena namanya batu mulia ya maaf bicara itu adalah masalah hobi yang berhubungan dengan rasa dan hati gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita dalam transaksi ini ada yang merasa dirugikan atau tersakiti gitu. Merasa ketipu gitu ya Pak? Merasa ketipu. Biarlah kita hidup dengan apa adanya. Boleh kita menjual umpamanya taruhlah batu-batu ada sintetis nggak apa-apa, ada yang umpamanya imitasi nggak apa-apa. Tapi yang penting kita istilahnya jual apa adanya. Jadi orang ya Pak Eri ya? Betul kan ya. Cakep sekali ya Pak Eri. Betul, iya. Kainetnya ya. Iya. Mungkin ada orang yang ingin sampai tapi harganya terlalu tinggi Pak Eri ya. Karena begini, ada orang yang datang umpamanya ke pasar itu dengan istilahnya, oh dia mau cari warna yang bagus, tidak peduli itu apa, yang penting warnanya bagus tapi murah. Nah, kita bisa tawarkan ini Pak, tapi barangnya sintetis. Nah, atau ini Pak ya. asli tapi mirip. Ya. Itu nanti harganya akan jauh berbeda dengan yang itu. Yang penting kita beginilah, apa namanya, apa adanya kita ini kan. Jadi istilahnya pembeli senang, kita juga senang. Nah, jadi tidak ada istilahnya manipulasi dalam hal ini. Gitu lah, menurut saya seperti itu. Pak Eri pernah nggak ya menjumpai satu produk yang istilahnya kadung salah gitu Pak? Maksud saya kadang orang sering Paknya saya nyari King Safir. Iya. Nah, ya anggapannya dia King Safir itu adalah betul. Safir yang warnanya paling bagus nih. Nah, kalau Pak Eri ketemu pedagang gitu, terus gimana Pak Eri? Iya seperti itulah. Kita ini kan seperti apa? Yang namanya mengedukasi kan seperti itu. Jadi apa kadang-kadang yang istilah beredar di masyarakat itu yang salah, ya itu kita benarkan. Ada yang dibilang orang umpamanya merah siam. Merah siam itu sebetulnya kalau dirunut dari itu merah siam, karena siam itu nama negara gitu loh. Nah, tapi setelah Ruby Birma ya sekarang Ruby Birma sekarang itu. Tapi kadang-kadang ya itu karena mungkin udah suatu budaya mungkin dari dulu mungkin ada yang sengaja manipulasi, akhirnya ya sampai sekarang ya salah kaprah seperti itu. Tapi kita berharap itu kita coba benarkan lah gitu. Ya satu lagi seperti orang bilang kecubung berhasil. Ya mungkin ada awalnya mungkin kecubung itu sebetulnya berhasil itu juga dia punya kualitas amatis. Amatis yang cukup bagus. Ini menarik, saya sambung potong dengar Pak. Ya. Jadi teman-teman, saya ternyata sering menemu di market itu, wah Brazil palsu ya Pak ya. Nah ini ternyata ada mindset yang baru bahwa kecubung Brazil itu artinya ametis yang berasal dari Brazil. Iya. Bukan sintetik ya, Pak Eri ya? Bukan itu karena penghasil dari ametis itu kan berbagai negara gitu ya, ada dia itu. Nah, cuman ada yang diplesetkan karena orang ketahuinya kecubung itu kan banyak dari Brasil. Jadi kalau orang jual bersih, oh, ini dari Brasil katanya. Nah, padahal ya maaf bicara kebanyakan yang dibilang Brasil itu kebanyakan memang sintetis atau handmade. Nah, gitu, ini yang jadi akibatnya kesalahan itu berlanjut ya Pak Eri. Dan memang teman-teman salah satu yang sulit bagi saya di lab itu membedakan sintetik ametis. Dan itu kalau masuk sampel tempat saya harus dipastering karena dia juga tipe sintetik dengan metode hidrotermal dan itu paling canggih. Pak Eri juga punya ini emerald yang hidrotermal ya Pak Eri? Ada. Nah coba Pak Eri, cakep sekali, warnanya luar biasa. Harganya pun kalau natural, wah nggak cuma 1 kali lipat ya Pak Eri, 10 kali lipat. Bukan mungkin 100 kali lipat. Saya kasih ikutin ya. Nah ini teman-teman, ini ternyata menurut Pak Eri dan kita sudah uji lab juga, ini adalah sintetik hidro thermal beryl ya, orang nyebutnya hidro ya. Ini sintetiknya dan ini imitasi yang sangat sempurna untuk natural emerald. Harganya gimana Pak? Pertama saya bilang dulu begini, ini sebetulnya barang kayak seperti ini hidro itu istilahnya kan ini sebetulnya dibikin dengan teknologi tinggi sebetulnya itu cukup dan harganya pun bisa dibilang lebih tinggi dari sintetik yang lain gitu loh ya. Tapi kita ya tetap aja dia sintetik gitu kan. Kalau harga kalau jamur seperti ini ya maaf bicara ya
ya bisa di atas 75 juta seperti ini. Ini paling jualnya berapa kan? Ini paling jualnya 1.250.000 aja ya nih. Dengan 1.500.000 bisa hampir Iya, mentereng. iya. Tapi yang penting buat saya begini, yang penting kita memberikan apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan realnya barang. Betul ya, supaya tidak terjadi penipuan. Iya, kalau saya ya maaf, prinsip saya itu hidupnya cuma enak-enak aja lah dalam artian. Dalam artian ya tidak ada dusta di antara kita lah. Itu saya bilang seperti itu. Jadi kalau umpamanya nanti saya berdagang, umpamanya saya transaksi pulang pun saya akan merasa lebih enak gitu. Iya. Jadi orang-orang pun akan mendapatkan sesuai dengan keinginan dan budgetnya lah gitu. Ya gitu. Nah, saya kira begitu Mas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang memprakarsai acara itu, yaitu dari IGLO, yaitu Indonesia James Lover. Dalam hal ini kami sebagai pedagang juga mencoba istilahnya dalam artian berbuat sebaik-baiknya atau dalam mencari nafkah, dalam berjualan, akan memberikan edukasi sebaik mungkin dan sejelas mungkin kepada kita konsumen yang datang ke Accessware. Di lain dari itu, untuk memastikan, untuk mengenakan kedua belah pihak, baik antara pedagang dengan konsumen, kita sebetulnya di Accessware ini juga didampingi oleh ada James Lab di sini tuh, misalnya yang bisa mengidentifikasi batu ini asli apa tidak, sesuai dengan real dari barang yang umpamanya kita transaksikan seperti itu. Nah, untuk itu kami istilahnya menghimbau tidak usah ragu-ragu untuk berbelanja, untuk mendapatkan permata, terutama di Accessware gitu. Karena mungkin kenyamanan atau kepuasan dari konsumen akan kita usahakan, kita jaga sebaik mungkin gitu. Kepercayaan dari konsumen akan kita jaga sebaik mungkin. Mungkin itu aja mungkin yang himbauan dari kami supaya ada bermanfaat untuk kita semua. Baiklah kalau gitu kami undur diri. Terima kasih dan salam James Lover, IGLO Yogyakarta. Indonesia.